Kalau kita ngomongin sebuah negara, pasti yang langsung kebayang itu benderanya kan? Simbol kebanggaan, simbol identitas. Nah, pernah kepikiran nggak? Gimana dengan negara Islam pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad? Ribuan tahun yang lalu, apakah mereka juga punya bendera? Nah, untuk menjawab rasa penasaran tadi, kita nggak akan asal-asalan. Kita akan bedah bareng sebuah karya luar biasa dari Dr. Al-Hujaili. Jadi apa yang akan kita bahas di sini benar-benar didasari oleh riset sejarah yang mendalam, bukan sekedar cerita. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Apakah konsep bendera, sebuah simbol negara, itu sudah ada di zaman Nabi lebih dari 1400 tahun yang lalu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Dan jawabannya ternyata bukan cuma iya, tapi ya banget. Bahkan bukan cuma satu loh, negara Islam yang pertama itu ternyata punya sistem simbol yang sangat jelas dan penuh makna. Sekarang ayo kita bongkar satu persatu. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal sedikit time travel ke zaman pra-Islam buat ngerti konteksnya. Terus, kita akan kenalan sama dua panji utama sang nabi, cari tahu apa sih makna di baliknya, dan terakhir, kita lihat gimana warisannya bisa bertahan berabad-abad. Jadi gini, untuk benar-benar paham soal panji-panji nabi, kita harus lihat dulu apa yang ada sebelumnya. Karena ternyata, konsep bendera sebagai simbol itu bukan hal baru di sana. Justru sebaliknya, di Jazirah Arab waktu itu, panji adalah urusan yang sangat serius, menyangkut harga diri, politik, dan kebanggaan suku. Coba deh bayangin, di tengah padang pasir yang luas, tiap suku besar itu punya panji kebanggaannya masing-masing yang berkibar gagah. Itu bukan cuma kain biasa loh, itu semacam lencana kehormatan, penanda identitas yang dalam hitungan detik bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Dan lihat deh, ternyata beragam banget. Suku Quraisy yang paling terpandang punya panji yang namanya keren, Al-Uqob, artinya sang elang. Ada lagi Bani Salim yang panjinya awalnya putih, tapi katanya saking sengitnya pertempuran warnanya jadi merah karena darah. Ini buktinya apa? Kalau simbol panji itu udah mendarah daging banget di budaya mereka. Nah, terus gimana pas Islam datang? Ini yang menarik. Nabi Muhammad nggak serta-merta menghapus tradisi ini. Beliau justru mengangkat dan memberinya struktur baru yang jauh lebih formal. Beliau menetapkan ada dua jenis panji utama dan masing-masing punya fungsi yang sangat spesifik. Yang pertama, namanya Al-Liwa. Anggaplah ini bendera kenegaraannya, yang paling utama. Ini simbol yang mewakili seluruh komunitas muslim, seluruh negara. Ukurannya besar dan posisinya paling agung. Lalu yang kedua, ada Ar-Raya. Nah, kalau ini fungsinya lebih spesifik. Ini adalah panji perang. Ukurannya lebih kecil dan biasanya dipegang oleh para komandan di lapangan. Fungsinya sangat taktis ya, jadi semacam penanda komando, titik kumpul di tengah-tengah pertempuran yang kacau balau. Jadi, biar makin jelas bedanya, Al-Liwa, bendera negara, warnanya dominan putih, ukurannya besar, dan yang megang adalah pemimpin tertinggi. Sementara Ar-Raya, panji perang, warnanya dominan hitam, lebih kecil, dan jadi simbol komando para panglima. Kelihatan kan? Semuanya sangat terorganisir dan punya peran yang jelas. Dan ada beberapa detail yang super menarik soal Ar-Raya ini. Pertama, namanya juga Al-Uqab, sang elang. Nama yang sama dengan panji suku Quraisy dulu, sebuah nama yang penuh kekuatan. Dan yang kedua, ini yang paling menyentuh, salah satu panjinya pernah dibuat dari selendang milik istri Nabi sendiri, Aisyah. Ini nunjukin kalau simbol ini bukan cuma urusan negara yang kaku, tapi juga punya makna yang sangat personal dan dalam. Tapi tunggu dulu, panji-panji ini jelas lebih dari sekedar kain yang diikat di ujung tombak. Ada sesuatu yang lain yang memberinya kekuatan luar biasa. Apa itu? Nah, sekarang kita bakal lihat lebih dalam lagi. Jawabannya ada pada tulisan yang terukir di atasnya. Di sana tertulis esensi dari seluruh keyakinan mereka. La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Inilah yang mengubah selembar kain biasa menjadi sebuah pernyataan iman yang hidup, yang berkibar, menjadi pengingat konstan tentang tujuan dan fondasi negara yang sedang mereka bangun. Seorang sejarawan bernama Al-Jahith pernah nulis deskripsi yang keren banget soal dampak psikologisnya. Katanya, panji ini sangat menggetarkan hati dan begitu agung di mata. Coba deh bayangkan kekuatannya. Buat kawan, panji ini membakar semangat. Tapi buat lawan, kehadirannya aja udah menebar rasa gentar. Jadi jelas, kekuatannya bukan di kainnya, tapi di makna yang ada di baliknya. Dan ternyata, pengaruh dua warna ini, putih dari Al-Liwa dan hitam dari Ar-Raya, gak berhenti di zaman Nabi aja. Sama sekali enggak. Warisan visual ini terus hidup
dan bahkan menjadi penentu identitas kekhalifahan-kekhalifahan besar yang muncul setelahnya. Lihat deh gimana ceritanya berkembang. Dinasti Umayyah, mereka mengadopsi warna putih, merujuk langsung ke Al-Liwa sebagai simbol sah kekuasaan mereka. Terus muncul rival mereka, Dinasti Abbasiyah, yang sengaja memilih warna hitam dari Ar-Raya untuk menantang klaim Umayyah. Jadi, selama ratusan tahun, sejarah politik Islam itu secara visual diwarnai oleh persaingan antara panji putih melawan panji hitam. Seru kan? Oke, jadi mari kita rangkum poin-poin terpentingnya. 1. Negara Islam pertama itu ternyata punya simbol resmi yang jelas. 2. Ada bendera negara utama, Liwa, yang warnanya putih. 3. Ada panji perang, Raya, yang warnanya hitam, dengan nama keren Al-Uqab. Dan yang paling penting, semua ini bukan cuma kain, tapi simbol yang sangat kuat untuk iman, persatuan, dan otoritas. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan. Dari panji kuno ribuan tahun lalu sampai bendera modern yang kita lihat hari ini, apa sih yang sebenarnya bikin selembar kain itu punya kekuatan dahsyat untuk mendefinisikan sebuah bangsa dan menginspirasi jutaan orang? Kalau kita belajar dari kisah panji-panji sang nabi ini, jawabannya mungkin satu. Kekuatannya bukan ada di kain itu sendiri, tapi pada makna, cerita, dan keyakinan yang kita, sebagai manusia, sematkan di dalamnya.